بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu semua dipenuhi oleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu dengan melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu seharusnya kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk-Beluk Alam Jin dan Syaitan yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas, yaitu berkaitan dengan tata cara terapi ruqyah ataupun tata cara ketika kita meruqyah orang lain. Dan kita juga telah menyebutkan ayat-ayat apa sajakah yang biasa digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meruqyah, dan juga ayat-ayat yang biasa digunakan oleh para ulama ketika meruqyah orang lain. Dan juga kita telah menyebutkan ayat-ayat yang biasa digunakan oleh para peruqyah ketika meruqyah orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan melanjutkan kembali jika jin itu hadir ketika kita meruqyah orang lain, kemudian jin itu hadir ke dalam tubuh manusia, biasa dengan cara merasuki tubuh manusia tersebut ataupun tubuh orang yang kita ruqyah tersebut. Ini kita bisa mengetahuinya dengan beberapa cara ataupun dengan beberapa indikasi ataupun dengan beberapa tanda-tanda.
Tanda yang pertama adalah si penderita ataupun orang yang kita ruqyah tersebut itu biasanya memejamkan ataupun menutup kedua matanya. Atau juga terkadang dia membuka matanya seperti terbelalak ya matanya. Ataupun terkadang sering mengedip-ngedipkan matanya dengan kencang, ya, dengan kuat. Atau juga ya terkadang ada yang modelnya dia itu menutup ya kedua matanya itu dengan menggunakan kedua tangannya. Ini kenapa terjadi? Ya, sebagaimana kita sering mengulang-ulang bahwasanya jin itu ketika dia dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak akan sanggup, ya mereka tidak akan mampu ya melawan ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan tersebut, yang kita niatkan untuk meruqyah orang lain. Jadi ketika membaca ayat-ayat ruqyah, kita harus ada dalam diri kita, niatkan dalam diri kita untuk meruqyah orang lain. Karena ini dia yang membedakan, ya niat inilah yang membedakan antara bacaan kita ini berpengaruh ataukah tidak ketika kita meruqyah orang tersebut. Maka kita niatkan dalam hati kita ya, meruqyah, ketika membacakan ayat-ayat ruqyah kita niatkan untuk meruqyah orang lain. Kemudian yang kedua, ya badan menggigil, ya ataupun terkadang kaki ataupun tangannya itu gemetar. Ini adalah termasuk ya salah satu ciri seseorang itu sudah hadir jin tersebut ke dalam tubuh manusia. Kemudian yang ketiga, dia akan memberontak dengan sekuat tenaga. Ya, terkadang dipegangi oleh 5 orang, ya terkadang yang 5 orang ini tidak sanggup untuk memeganginya. Nah, kalau sudah seperti ini tentunya bukan dari manusia biasa, ini tentunya ada bantuan jin ataupun jin tersebut sudah masuk ke dalam tubuh seseorang. Yang keempat, berteriak dan menjerit dengan suara yang sangat keras. Ini tujuannya adalah terkadang jin tersebut agar dia tidak bisa mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh peruqyah tersebut. Makanya dia berusaha untuk berteriak agar tidak mendengar bacaan ruqyah tersebut. Ataupun ada dia modelnya nanti dia tutup kedua telinganya. Ya tujuannya adalah untuk itu agar dia tidak mendengar ayat-ayat ruqyah yang kita bacakan. Kemudian yang kelima, menyebutkan namanya dengan sangat jelas. Ya, dia menyebutkan nama dia sendiri itu dengan sangat jelas. Kemudian ya, kalau indikasi ataupun ciri-ciri dia sudah ada, jin itu sudah hadir, ya, maka bisa kita mulai pada tahapan selanjutnya, yaitu dengan peruqyah berbicara kepadanya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, tentunya ini adalah untuk peruqyah yang memang sudah profesional, ya ataupun yang memang ilmu tauhid yang dimilikinya ini ya sudah sangat dalam, sehingga dia tidak akan tertipu ataupun tidak bisa tertipu dengan tipu daya yang akan dilakukan oleh jin tersebut, oleh setan tersebut. Karena apabila seseorang yang dia ilmu tauhidnya ataupun ketika mempelajari tauhid dia masih sangat sedikit, ini akan sangat mudah sekali ditipu oleh jin tersebut, sehingga nanti jatuhnya adalah pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat disayangkan lagi apabila yang dia terjerumus ataupun sampai dia terjatuh pada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang dia peruqyah pemula, ya bacakan saja, tidak usah banyak bertanya kepada jin tersebut. Ya, tapi yang kita anjurkan di sini adalah yang dia memang sudah peruqyah, yang dia sudah profesional, karena ketika dia mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita sebutkan, ya ini dia bisa melakukan terapi ruqyah lanjutannya. Ya. Kemudian yang pertama yang harus ditanyakan adalah siapa namamu?
Ya, walaupun mungkin jin tersebut ketika menyampaikan, ketika memberikan nama tersebut, itu namanya biasa nama yang palsu, ya, nama bohong. Ya, terkadang dia juga asal-asalan ketika menyebut namanya. Ya. Tapi dengan namanya tersebut kita bisa lebih mengetahui, ya, apakah dia jin kafir ataukah jin muslim. Ya, karena kalau dia jin kafir, tentunya nama-nama yang dia sebutkan adalah nama-nama yang dari orang-orang Islam. Ya, tapi kalau yang disebutkan adalah nama dari orang-orang kafir, ya, tentunya kita bisa mengetahui adalah jin tersebut dari golongan orang-orang kafir. Dan selanjutnya bisa kita tanyakan juga kepadanya, apa agamamu? Apa agama dari jin tersebut? Ya, kalau jin tersebut agamanya adalah agama Nasrani misalnya, ataupun agamanya agama Yahudi, ataupun dia beragama tidak memiliki agama, jin yang ateis, maka kita bisa mendakwahinya agar dia masuk ke dalam Islam. Ya, kalau jin tersebut adalah jin yang Islam, jin yang Muslim, ya, maka kita bisa mendakwahinya dengan memberikan, ya, kabar gembira kepadanya berkaitan dengan surga, ataupun memperingatinya berkaitan dengan neraka. Kemudian yang kedua adalah mengapa kamu merasuki tubuh orang ini. Nah, dengan sebab ini, ya, maka seorang peruqyah bisa memberikan solusi kepada jin tersebut. Misalnya jin tersebut dia mengatakan aku masuk ke dalam tubuhnya, ya, karena dia pernah menyakitiku. Jadi sini adalah termasuk jin yang dia balas dendam kepada manusia. Maka kita bisa mendakwahinya, ya, menyampaikan, ya, bahwasanya manusia ini tidak mengetahui keberadaan kalian, tapi kalian kenapa berbuat zalim kepada manusia. Kita berikan dakwah kepada mereka, ya, agar mereka mau keluar ataupun mau memaafkan manusia yang tidak bisa melihat mereka. Ya. Ataupun juga misalnya jin tersebut adalah jin yang jatuh cinta kepada manusia. Kalau yang dia jin yang jatuh cinta kepada manusia, maka kita bisa mendakwahinya bahwasanya pasangan di antara kalian itu lebih cocok untuk kalian, ya, dari bangsa kalian sendiri. Ya, karena kalau dari bangsa yang lain belum tentu cocok, ya, dengan yang diinginkan oleh jin tersebut. Ya, maka kita bisa mendakwahinya, ya, berkaitan dengan hal ini agar dia mau keluar dari tubuh manusia. Ya, setelah kita mengetahui, ya, sebabnya kenapa jin tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, ini akan lebih memudahkan seseorang untuk meruqyah orang tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah kamu membawa teman masuk ke dalam tubuhnya? Ya, apakah ada lagi teman-temannya yang lain di dalam tubuh manusia ini? Ya. Jadi ini juga kita harus kita tanyakan kepada orang yang kerasukan tersebut. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali, ya, pembahasan kita tentunya setelah beberapa jeda berikut ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.